Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Kalda Livia Zahra dengan nomor NPM 20351651643, jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Di video kali ini saya akan memberikan narasi dan opini pribadi saya terkait dengan kasus investasi bodong berkedok agama. Investasi bodong masih banyak bermunculan di Indonesia. Demi mengait minat calon investor, tidak main-main. Kali ini investasi berbalut dengan agama. Padahal sudah banyak banget kasus yang terjadi di Indonesia. Tetapi karena kurangnya kewaspadaan dan pemahaman masyarakat bagaimana cara berinvestasi sesungguhnya, kemudian juga dipengaruhi oleh faktor harga yang murah, kemudian juga keuntungan yang berkali-kali lipat, hal tersebut menarik minat masyarakat untuk berinvestasi. Dari kasus tersebut sudah seharusnya masyarakat lebih waspada dan lebih memahami lagi bagaimana berinvestasi. Seperti kasus yang pertama, yaitu kasus Kampung Kurma. Kampung Kurma sendiri adalah menawarkan investasi masyarakat dengan menjual kafe. Kampung Kurma sendiri menjanjikan membuat perkebunan kurma ditambah dengan fasilitas-fasilitas yang bernuansa Islami. Barreskrim menduga terdapat 2.000 orang yang diduga menjadi korban dalam penipuan Kampung Kurma. Kemudian yang baru-baru ini terjadi adalah kasus investasi bodong 212 Mart. 212 Mart ini adalah brand minimarket Koperasi 212. Sebanyak 13 warga Samarinda melaporkan komunitas koperasi syariah 212 Mart. Koperasi tersebut diduga melakukan penipuan dan penggelapan dana masyarakat hingga 2 miliar. Metode pengumpulan investasi dilakukan dengan secara terbuka. Dan dana investasi berjumlah minimal 500.000 sampai dengan maksimal 20 juta. Dari uang tersebut didirikan sebanyak 3 toko 212 Mart. Awalnya toko tersebut berjalan, namun setelah 2 tahun timbullah kecurigaan masyarakat. Menurut Andika yang dulunya sebagai pramudiaga toko 212 Mart, menyampaikan kepada Kompas TV kalau kecurigaannya dimulai dengan pembayaran gajian telat, supplier yang telat bayar, kemudian juga keuntungan-keuntungan yang telah dijanjikan tidak didapatkan hingga saat ini. Seperti keuntungan dibuatkannya kartu anggota, sertifikat, dan mendapatkan kartu belanja di 212 Mart. Yang namun hingga saat ini keuntungan tersebut belum didapat. Kemudian selanjutnya, saya akan memberikan opini pribadi saya terkait dengan kasus investasi bodong berkedok agama. Agama memang selalu diidentikan dengan kebenaran. Namun, kenyataannya di luar sana, banyak oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang mengatasnamakan agama untuk melakukan tindak kejahatan, seperti kasus penipuan dan penebaran kebencian. Dan bahkan secara tidak langsung menyoreng agama itu sendiri. Perlu diingat dan perlu digarisbawahi, dalam setiap kasus yang berkaitan dengan agama, jangan pernah salahkan agamanya, tetapi salahkanlah oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang mengatasnamakan agama. Karena semua agama pasti mengajarkan kebaikan dan kebenaran. Karena agama itu ibarat kompas yang memberikan petunjuk dan arah dalam berkehidupan. Dalam beragama tidak hanya pemahaman terhadap agama saja, tetapi juga pemahaman terhadap ilmu dan teknologi. Seperti ungkapan yang dikatakan oleh salah satu ilmuwan, ilmu tanpa agama buta, agama tanpa ilmu lumpuh. Dari ungkapan tersebut dijelaskan bagaimana keterkaitan antara ilmu dengan agama. Dari kasus tersebut sudah seharusnya masyarakat memahami secara utuh bagaimana konsep berinvestasi, terlebih konsep berinvestasi dengan cara syariah, agar terhindar dari riba dan bunga sepihak. Menurut pendapat saya, kasus investasi bodong berkedok agama hanyalah tindakan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang membawa label agama. Dan tidak semua bisnis syariah patut dipandang sebagai investasi bodong yang membawa label agama. Di tengah munculnya sejumlah kasus investasi bodong, masyarakat perlu berhati-hati dalam setiap penawaran investasi. Masyarakat perlu kembali memahami secara utuh bagaimana konsep berinvestasi dan konsep berinvestasi dengan cara syariah agar terhindar dari penipuan. Berikut saya akan memberikan tips yang menurut pribadi saya agar masyarakat terhindar dari segala bentuk penipuan investasi. Yang pertama, masyarakat
harus bijaksana, kritis, dan memahami secara utuh bagaimana konsep berinvestasi. Kemudian yang kedua adalah memeriksa perusahaan tersebut apakah sudah terdaftar dalam OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Dan yang ketiga tipsnya adalah masyarakat perlu mempertanyakan jika keuntungan yang dapat lebih dari 10%. Dari kasus tersebut sudah sebaiknya dijadikan pelajaran, terlebih bagi calon investor agar lebih waspada lagi dan lebih memahami bagaimana konsep berinvestasi. Apalagi saat ini investasi sudah membawa label agama. Jadi masyarakat harus lebih berhati-hati lagi. Dan Indonesia adalah negara yang kaya akan keberagaman, suku, agama, dan ras. Jauhilah sikap diskriminasi dan eratkanlah rasa toleransi agar terciptanya kerukunan dalam berbangsa dan bernegara. Demikian narasi dan opini yang dapat saya sampaikan. Saya mengucapkan mohon maaf apabila selama video terdapat kesalahan data, kata, dan sikap. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas dan untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Terima kasih sudah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.